Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah di pagi yang agak siang sekarang, kita kumpul di majlis yang insya Allah barokah dalam rangka melaksanakan salah satu tugas yang dibebankan pada Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang tertera dalam hakikat Jam'iyah Nahdlatul Ulama di situ. Di kertas jenengan itu. Kita kumpul, kita nata niat sekarang. Apa yang menjadi niatan para pendiri Jam'iyah Nahdlatul? Kalau kita melihat hasil Muktamar 27 di Situbondo, di mana di antara poin yang dihasilkan pada waktu itu, yang kumpul bukan hanya santri, tari para masyayikh, malah ada intervensi dari orang yang sudah meninggal. Pada waktu itu, cerita dikit ya, almarhum Kiai Zaini Mun'im itu sudah meninggal, rawuh pada Kiasat. Al-Fatihah. Derma NU makin, ini bahasa Madura. Ya apa NU sekarang? Mantuan, paman ya. Ben kan pun sebung umur, makin bun si audit anda sing urusan naik. Kun sendi ya, sampean kan sudah meninggal. Kok masih tanya tentang NU? Loh, kalau yang hidup nggak mau ngurusi. Baik, di antara poin menyerangkan tentang hakikat Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Apa hakikat NU? Tolong dilihat, barangkali saya salah karena saya tidak pegang. Itu memang saya bawa dari rumah. Saya sesuaikan dengan hasil muktamar dan dengan statuten Perkumpulan Nahdlatul Ulama tahun 26. Baik. Di situ dikatakan Nahdlatul Ulama adalah Jam'iyah Diniyah Islamiyah. Tolong saya takut salah. Ya, Jam'iyah Diniyah Islamiyah yang didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 oleh para ulama yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Benar ya? Jam'iyah ini didirikan untuk menjadi wadah
bagi usaha mempersatukan diri dan menyatukan langkah, kalau salah kan, dalam tugas memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam ala ahdil madzahibil arba'ah, serta berkhidmat kepada bangsa, negara dan umat Islam. Benar ya? Kapan saya ngapalkan ya? Saya tidak ngapalkan tapi sering ngisi gitu aja. Jadi tugas utamanya adalah Jam'iyah ini didirikan untuk menjadi wadah. Dulu sebelum NU berdiri itu memang sudah banyak orang-orang yang menyebarkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya dong, baik di bidang akidah, syariat, akhlak atau tasawuf. Tapi kenapa kok masih diwadahi? Jadi kita mengadakan Jam'iyah ini adalah mengikuti jejak ulama. Ulama membuat wadah itu karena semata-mata mengikuti Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Takwalah kepada Allah. Ini tidak titik di sini, tidak. Wa kunu ma'as shadiqin. Adakah kalian semua maaf bersama-sama? Kalaulah kita mengadakan Jam'iyah mengikuti Al-Quran, lalu kita dicemooh, dicaci, berarti mencaci. Saya biasa ngisi PKP ya, mohon maaf. Udah. Jadi kita mengikuti Quran. Ada banyak hadis ittabi'u as-sawatal aqdam dan lain sebagainya. Jadi kita mengikuti ajaran apa? Mengikuti Quran dan mengikuti Nabi. Kita mengadakan begini ini. Mengadakan Jam'iyah. Air kalau sedikit ini susah kan untuk menolak ya sak gelas kalau dikumpulkan menjadi satu bisa menolak begitu juga. Ini kita mengikuti begitu. Ya. Jadi nawaitu kita mengadakan Jam'iyah ini semata-mata mengikuti jejak para ulama. Yang ulama itu sendiri mengikuti Quran dan hadis. Terserah mereka itu akan mencemooh, terserah. Memang tidak usah khawatir, pasti terjadi. Ya, orang yang menyimpang pasti terjadi. Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun. Kan begitu Nabi dawuh. Fa innahu may ya'ish minkum fasayara khilafan katsira. Karena orang yang hidup di antara kalian setelah saya maka akan melihat banyak penyimpang. Yang jauh seperti ini adalah Nabi. Yang apa yang disampaikan oleh Nabi pasti terjadi. Jadi adanya kelompok-kelompok luar itu terjadi menunjukkan apa yang Nabi sampaikan itu adalah benar. Ya. Kanta sahabat ya. Jadi makin menambah keyakinan ya, apa yang Nabi sampaikan adalah benar. Memang segala sesuatu itu adalah dari Allah. Tapi Nabi itu kan diutus oleh Allah. Oleh karena sesuatu dari Allah, Nabi diutus oleh Allah, apa yang Nabi sampaikan pasti sesuai dengan kehendak Allah. Kan mari maca syahadat wa asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna. Wis. Tapi apakah kita diam? Tidak boleh. Ketika berjamuran kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah itu adalah apa? Menjamur di mana-mana. Karena tawasul, kalau dapat apa tawasul katanya teman-teman kemarin ya, saya menyerap aspirasi kemarin. Kumpul-kumpul. Ada karena tawasul, ya Pak? Dianggap apa? Mendatangkan jin, begitu ya? Kalau baca Rotibul Haddad katanya mendatangkan jin katanya. Ya pasti ada orang yang seperti itu.
Apa kita diam? Kita tidak boleh diam. Idza zaharatil fitan awil bid'ah wa subba ashabi falyuzhiril alimu ilmahu. Jika fitnah merajalela, bid'ah merajalela, para sahabat dicaci maki, falyuzhir, maka hendaknya al-alimu, maka becik itu akan. Saya bisa juga bahasa Jawa. Al-alimu sapa wong alim, falyuzhiril alim, orang yang alim harus menampakkan ilmunya. Tidak boleh kita diam. Kalau kita diam dia beri ya. Jika pijan pengilan, kan begitu ya. Tidak boleh kita diam. Ancaman kalau kita diam, kita pasif ya. Fa'afaman lam yaf'al dzalik, orang yang tidak melaksanakan. Ini mohon nanti pengurus PW atau PC ya harus juga membentengi, karena kalau tidak, faman lam yaf'al dzalik, ini loh, fa'alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain la yaqbalullahu minhu sarfan wala adla. Ini saya baca di muqaddimah Qanun Asasi Bahasim. Ya lihat sendirilah nanti. Orang yang tidak melaksanakan maka akan mendapatkan laknat dari Allah, malaikat dan wan nasi ajmain la yaqbalullahu minhu sarfan wala adla. Ibadah yang wajib dan yang sunat tidak diterima. Mungkin kita doa kita kurang begitu diijabahi gara-gara kita kurang perhatian. Ya kan? Jangan moro-moruan pada bacaannya aja. Jangan, senjatanya sudah bagus tapi yang pegang ini tidak ahli, bukan ahlinya, akhirnya tak tepat sasaran. Faman lam yaf'al dzalik fa'alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain la yaqbalullahu minhu sarfan wala adla. Maka kita tidak boleh diam. Bagaimana sikap kita menghadapi seperti itu? Karena itu adalah pasti terjadi. Apa kita habisi? Tidak bisa. Karena Nabi sudah dawuh, sataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina millah adwa fi riwayatin firqah dan lain sebagainya. Fasayara ikhtilafan katsira, pasti terjadi. Maka cara kita hadapi adalah fa'alaikum, terusannya hadis, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, tidak titik di situ, addu 'alaiha bin nawajid. Maka berpegang teguhlah kalian pada sunnahku. Hadapi mereka dengan sunnah Nabi dan sunnah-sunnah para sahabat. Tidak hanya kita berpegang teguh, addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham, dipegang sambil digigit. Artinya kita tidak boleh lepas. Kalau kecoa ya perlu dikasih minyak, itu akan mati sendiri. Ya. Geletak, tahu geletak? Orang situ benda kan tahu muka geletak. Mau diberi kentok saja endet, tapi mau diberi omah mati. Jadi kita hadapi pakai sunnah. Saya bahasa seperti ini meminjam istilah bahasa yang disampaikan oleh Habib Umar bin Hafid ketika ada pertemuan di Lirboyo dulu ya. Saya aktif mengikuti acara-acara beliau, alhamdulillah. Saya ngomong ini batin saya ndak di sini ya, mohon maaf. Kadang saya ke Sidogiri, kadang ke Habib Umar, kadang ke Habib Salim, entah kemana lah, tak tahu. Ya. Sudah. Jadi kita hadapi dengan sunnah. Ya, ini jadi untuk itu. Nah, NU didirikan, ya toh, karena banyak kelompok-kelompok seperti itu. Apalagi melihat latar belakangnya didirikan NU, ya. Untuk memelihara di situ, melestarikan, mengembangkan, mengamalkan ajaran Islam ala ahdil madzahibil arba'ah serta berkhidmat kepada bangsa, negara dan
Islam. Kula tepak ngisen. Misalam, kula tepak ngisen. Mungkin mana? Kipun. Tuan rumah tempat tugas saya dulu waktu di Sampang nelpon. Jadi orang gedung-dung, orang gedengan. Udah. Jadi memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam ala ahdil madzahibil arba'ah serta berkhidmat pada bangsa, negara dan umat Islam. Nah, apa yang kita lakukan sementara ini sesuai apa enggak? Apa termasuk apa enggak? Ketika kita menangani orang-orang sakit dengan pakai konsep-konsep yang dari Nabi, apakah tidak termasuk melestarikan, mengembangkan dan mengamal? Masuk? Berarti langkah kita adalah nawaitu ala ma nawa muassisuna datil ulama. Ini penting. Nyantol niat ini penting. Sudah. Jadi kita hadapi dengan sunnah. Untuk itu saya minta jenengan sampai di rumah mungkin ketika sebelum ada semacam ruqyah masal misalkan, ini perlu ada semacam pemaparan bahwa apa yang kita lakukan adalah semata-mata melaksanakan sunnah. Misalkan yang namanya sunnah kan kita sudah maklumi ya. Sunnah adalah ma shadara anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn. Ya. Gitu ya kan? Sesuatu yang bersumber dari nabi, apakah berupa kaulun nabi ataukah fi'lun nabi ataukah itu adalah takrirun nabi. Misalkan Nabi ketika mengajarkan tentang tawasul, ya, ngajari orang yang buta, beliau memerintahkan orang buta itu suruh doa, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika. Lah ini sudah binabiyyika Muhammadin nabiyir rahmah ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati hadhihi litukbiyali Allahumma syaffi'u fiyya. Ini hadis sahih. Lalu kita tawasul, berarti kita sesuai melaksanakan apa? Sunnah Nabi. Kalaulah mereka menganggap bid'ah sama dengan membid'ahkan Nabi, ya silakan membid'ahkan Nabi. Bengal. Tak bengan, belum berapa. Nah jadi begitu. Kalau minta kepada Nabi misalkan, ya, dulu ada namanya sahabat. Nabi dawuh kepadanya, sal, ayo mintalah kamu. Ini dari Rabi'ah bin Malik al-Aslami. Coba dilihat sendiri. Ini saya mendadak ya, suruh ngisi mendadak. Jadi kalau ya dak enak ya mun aja mun apa? Mika pas beli kan tak nyaman rasa. Sal, mintalah kamu. Coba dilihat di Bulughul Maram, pelajaran kelas sanawiyah, ini kelas 1 sanawiyah biasanya kalau di pondok. Ya. Dari Rabi'ah bin Malik al-Aslami. Qala li an-nabiyyu, Nabi jawab pada saya, sal, mintalah kamu. Apa kata beliau? As'aluka, saya minta kepada panjenengan. Ini tidak minta kepada Allah. As'aluka, ya silakan kalau mau dicoret Bulughul Maram itu monggo. Berani tanda tangan hitam di atas putih bermaterai. Ini salah begitu, tidak apa-apa. As'aluka, saya minta kepadamu.
Qala li an-nabiy. Ya. Nabi dawuh kepada saya, sal jalu sira. As'aluka. Nyuwun kula teng panjenengan. Ini minta kepada siapa? Kepada Rasulullah. Minta apa? Murafaqataka. Ing barengi panjenengan. Barengi apa ya? Murafaqah itu. Bersama panjenengan fil jannah. Di surga. Ini minta kepada siapa? Nabi. Apa ghairu dzalik? Apa lainnya itu? Huwa zakah, enggak butuh. Bidadari itu orang yang besar syahwatnya. Nah iya kan? Makanan-makanan itu yang senang makan, enggak penting. Masuk surga itu kalau tidak bersama panjenengan, enggak ada artinya. Apalah artinya masuk pendopo kalau hanyalah makanan atau dayang-dayang kalau tidak ketemu bupati. Sip. Enggak penting. Maka Habib Ali Al-Habsyi itu solo ya ingin masuk surga bukan karena surganya, karena Nabi ada di surga. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta kepada panjenengan murafaqataka ing barengi panjenengan nyertai panjenengan fil jannah. Apa ghairu dzalik? Lainnya itu huwa zakah, enggak butuh cukup. Jadi kita tidak apa-apa. Karena minta kepada apa yang telah diberikan kepadanya. Sama dengan orang undangan, hadir undangan. Apa minta kepada tuan rumah atau kepada siapa itu? Sayyuman itu apa? Tukang anunya itu, tukang bagi berkat itu loh. Apa? Nah, apa minta kepada panitia konsumsi, apa kepada tuan rumah kalau kurang berkat? Dimarahin nanti. Jadi minta kepada apa yang telah diberikan kepada Nabi. Jadi tidak apa-apa. Aris ibadallah, rijalallah. Mari. Sudah. Minta kepada siapa itu? Ibadallah, memanggil apa ini? Hamba-hamba Allah. Aghisu, tolonglah kami. Apa ini syirik? Apa ini mendatangkan jin? Padahal Nabi ini dawuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya hanya kebetulan ya. Bawa kitab dari rumah itu kebetulan, tidak sengaja karena tidak ada jadwal untuk ngisi. Hanya kebetulan saya itu tabarrukan kiai saya kalau kemana-mana bawa kitab tanpa sengaja pas. Yip. Idza dalla ahadukum anit thoriq aw arada aunan wa huwa bi ardi falatin. Jika kamu tersesat di jalan atau mau minta tolong dengan kamu ada di bumi di daerah yang jauh antara walaysa fiha ani, tidak ada yang mau menolong, falyakul ya ibadallah, maka hendaklah katakan, hei hamba Allah, aghisuni, bantulah kami, tolonglah kah, aghisuni fa inna lillahi ibadan, karena Allah punya hamba la taronahum, ini kata Nabi. Lalu kita mengikuti apa yang Nabi sampaikan. Berarti kita melaksanakan jadi tidak salah. Jam'iyah ruqyah aswad. Kalau ini salah, sama dengan menyalahkan Nabi. Ya silahkan Nabi disalahkan. Sudah. Ini tidak apa-apa. Ini contoh qaulun Nabi ya. Ini contoh qaulun Nabi. Jadi perlu kita menyampaikan sebelum ruqyah, itu perlu mungkin menyampaikan kepada
para apa istilahnya sampean? Ya, saya ini sebenarnya bukan bidangnya itu. Saya tidak punya keahlian di bidang panjenengan ini. Tidak. Ya, tidak punya keahlian seperti itu. Tak seperti sampean, tidak. Jadi tolong diisi. Jadi apa yang kita lakukan, batin kita nyambung kepada Nabi semata-mata qasdul imti. Kenapa kamu melakukan begini? Karena mengikuti jejak Nabi. Dapat apa? Dapat apa? Dapat paha, memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan. Nyambung? Nyambung. Berkhidmat kepada bangsa, negara dan umat. Nyambung? Nyambung. Dapat apa? Urusan sembuh itu adalah wilayah Allah. Tapi kalau Nabi mengatakan pasti itu terjadi. Pasti benar. Nabi tidak ingkar janji, Allah tidak ingkar janji. Pasti pemberian Allah itu pasti. Hanya saja kadang-kadang manusia itu sendiri apa? Manusia sendiri yang tidak siap menerima. Saya kebetulan saja ini saya bawa fotokopinya Ihya juz 3. Nyambung. Tidak sengaja. Saya bacakan. Aduh. Saya potong. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalaha. Apa-apa yang Allah bukakan pada manusia berupa rahmat, tidak ada seorang pun yang bisa mengekangnya. Wa hadhihi rahmah mabdhulat bi hukmil jud wal karam min Allah Ta'ala. Rahmat ini bisa dipastikan, ya, diserahkan oleh Allah dengan sifat jud dan karamnya. Ghairu matmunin biha ala adin. Allah enggak medit, enggak. Hanya saja walakin innama tadharu fil qulub al muta'arridah li nafhati rahmatillahi ta'ala. Hanya saja rahmat ini tampak kepada hati yang hatinya siap menerima rahmat. Kadang-kadang kita ini enggak nyambung. Kadang-kadang yang namanya apa ini? Nah, air mau dituangkan, tapi yang namanya wadah ini penuh dengan segala sesuatu. Saya lanjutkan. Kullu dzalik isyaratun ila anna anwarul ulum lam tuhjab anil qulub li bukhlin wa man'in min jihatil mun'im. Cahaya ilmu itu tidak akan terhalang, ya, karena Allah itu medit, itu tidak. Walakin hujibat dihubtin wa kuduratin wa syuglin min jihatil qulub. Akan tetapi terhalangnya itu karena hati manusia itu sendiri kotor, ya, penuh dengan banyak hal. Fa'inal qulub kal awani, karena apa? Hati itu seperti wadah. Famadamat muntaliatan bil ma'i la yadkhuluhal hawa. Ketika wadah itu penuh dengan air, maka hawa tidak akan masuk. Karena mungkin hati kita yang penuh dengan segala sesuatu yang tidak diinginkan. Janji Nabi pasti. Kita tidak boleh ragu terhadap janji Nabi. Quran jadi obat, kita wajib yakin bahwa Quran adalah obat. Andaikan tidak berhasil, bukan Qurannya, kita yang tidak siap menerima. Karena penuh hati ini dengan kotor, penuh dengan air, tentu saja ini tidak bisa Untuk itu, mari kesempatan sekarang kita, ajang ini adalah ajang muhasabah, introspeksi. Kenapa saya? Mungkin hati saya. Makanya dalam konsep Ahlus Sunnah itu tidak hanya di bidang akidah syariat, dia juga adalah tasawuf, ya.
at-takhalli 'anil radha'il wa tahalli bil fadha'il, melepaskan dari sifat-sifat tercela yang induknya ada 10, dihiasi dengan sifat yang terpuji yang induknya juga ada 10. Ya congok lihat sendiri di kitabnya. Dah. Mungkin kita jadi nabi pasti. Ya. Kita tidak boleh ingkar bahwa Quran itu begini. Memang segala sesuatu adalah kehendak Allah. Tapi ketika Allah dawuh, ini obat. Quran adalah obat. Saya punya teman namanya Abdul Aziz. Cerita ya. Abdul Aziz itu tukang picet apa? Picet ya. Micet pada waktu itu micet kiai saya, Kiai Muhammad Khalil Nawawi. Al-Fatihah. Kemudian ada tamu perempuan lewat belakang. Nyai itu dawuh matur. Enten dayu nedi suwuk. Ya, benar saya jawabannya ini. Enten dayu nedi suwuk. Mundut akan teng pundi. Apa jawabannya kiai? Coba nudek Quran sing endiai ke opo ae. Coba nudek Quran sing endiai ke opo a. Kemudian tak lama pulang dia. Sampai di rumah dia aros bedah Karang Dua. Barangkali ada orang Bangkalan di sini. Ada orang kebetulan apa? Sakit apa? Sudah kemana-mana. Hampir putus asa. Kok ada santri baru boyong minta tolong. Lalu dirinya ingat pada kiai. Dawuhnya kiai. Disuruh ambilkan di Quran yang mana saja untuk apa sah. Hanya nulis bismillah. Selesai masalah. Dawuhnya kiai. Bukan saya kiai. Kita begitu enggak? Saya. Barusan sebelum saya berangkat ke sini ada hall di pondok. Hallnya Kiai Nur Hasan. Abahnya pengasuh yang sekarang. Di antara manakibnya pada suatu saat ada tamu. Suwan kepada beliau matur, Kiai, barangkali jenengan mau titip-titip. Saya mau sholat di Mekah. Motor apa? Mau titip apa Apa dawahnya Kiai Nur Hasan? Oh iya, salam ya pada imamnya. Bahasanya salam. Sudah perasaannya sholat di Mekah, setelah salam disampaikan. Ada salamnya Kiai Nur Hasan. Seketika itu juga keadaan berubah, yang semula perasaannya di Mekah lalu berubah di tengah hutan. Baru dia menyadari bahwa salah dalam mencari guru. Guru kan jin. Satu. Beginilah caranya beliau menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kan tidak boleh kan? Menyelesaikan masalah, menimbulkan masalah kan tidak boleh. Kadang-kadang kita menangani marki itu, kita sendiri yang kok apa? Emosi. Berarti mendatangkan masalah. Ini menyelesaikan masalah tanpa masalah. Karena kalau menimbulkan masalah, menyelesaikan masalah, menimbulkan masalah itu tidak boleh. Ini bukan istilahnya pegadian, tidak. Saya baca di sini di Risalatul Mu'awanah karya Habib Abdullah bin Alawil Haddad. Saya cuma baca ya kan. Mentak setuju, coret. Ya. Wa amma idza alimta annal munkar yazidu bi sababin naqi aw yata'addad adrar ila ghairika minal muslimin fasukut hina idzin aula wa rubbama wajibah.
Apabila kamu melihat perkara mungkar yazidu bertambah bisababin nahyi sebab dilarang, ini hampir jatuh saya. Aw yata'addarar, waktunya kayak 5 menit lagi, gimana ini? Saya biasanya kalau misi 2 jam itu kurang. Nah, terserah jenengan. Tidak makan tidak apa-apa ya. Saya kuat kok makan 1 kali 1 hari. Amma idza alimta annal munkar yazidu bisababin nahyi. Jika kamu menyelesaikan permungkaran itu timbul kemungkaran lain, au yata'addarar ila ghairika minal muslimin, menimbulkan dampak negatif pada orang Islam lain, fasukut hina idzin aula bal rubbama wajibah. Lebih baik diam, bahkan kadang-kadang wajib. Kita akan baca Quran. Ya apa kalau dalam Quran wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi wa idza khatabahumul jahiluna qalu, kita menjawab dengan salama. Wong Nabi Musa saja ya menghadapi Fir'aun faqula lahu qaulan. Makanya teman-teman, walaupun jenengan dicemu, dicaci ahli bid'ah dan lain sebagainya, gara-gara tawassul dia, gara-gara baca rotibul hajat, biarkan sudah, tidak usah dibalas. Biar posisi panjenengan tetap madlum. Karena kalau ketetapan madlum panjenengan, maka panjenengan diberi hadiah dakwatul madlum itu adalah tapi kalau jenengan membalas, posisinya sama-sama zalim. Biarkan sudah, itu pasti terjadi. Kita makin merapatkan barisan. Teman-teman yang dari Gresik ngomongnya begitu, maka saya sarankan tadi malam, ya sudah, cuek saja. Siap, dah. Jadi kita biarkan saja, tidak usah. Ya. Sudah. Ini tidak mati nyambung, ini sudah. Jadi sudah kembali kepada Kiai Nur Hasan. Apa rahasianya ini? Kok dengan salam kok lari yang namanya jin itu? Padahal yang disampaikan apa? Salam. Karena hatinya orang yang menyampaikan nyambung kepada Kiai Nur Hasan. Kita kadang-kadang menangani marki itu, batin kita tidak nyambung kepada guru. Ya Pak ya? Ya juga ngaleng. Ya, padahal kita tidak boleh lepas dengan orang soleh. Coba, kalau jenengan, ya biasa kan baca Fatihah. Dalam Fatihah di akhir ayat itu, ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan pada kami, tunjukkanlah kami pada jalan yang bagaimana siratal mustaqim di situ. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang an'amta yang kau beri nikmat alaihim pada mereka. Ulaika malladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasyaddiqin wasyuhada. Tunjukkan kami pada jalannya orang soleh. Kan begitu toh. Tapi kita menangani itu lepas dengan orang soleh. Coba sekarang tidak usah dibaca. Jenengan sholat, baca Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim tidak dibaca. Siapa enggak? Apa artinya? Kalau barusan kan Indonesianya. Artinya kita tidak boleh lepas dengan orang Siratal mustaqim di situ bukan mengambil dalil langsung dari Quran dan hadis, tidak, tapi siratal ladzina. Sudah ya, nyampe deh Pak ya. Ya, coba ketika jenengan baca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu. Terus apa lagi? Setelah itu saya minta waktu nambah dikit ya. Boleh ya? Saya ini kalau tidak sampai titik bisa sendingan salah paham, gagal paham.
Assalamu alaika. Coba. Ya sudah. At-tahiyatul adalah milik Allah. Tapi di sini kita diajari jangan minta langsung kepada Allah. Apa buktinya? Suruh ulu salam kepada Nabi. Sip. Assalamu keselamatan. Alaika pada panjenengan. Gitu ya artinya ya. Apa kata-kata panjenengan ini? Panjenengan adalah kata-kata yang diucapkan kepada orang yang mendengar. Seperti saya ngomong sama panjenengan. Berarti itu Nabi mendengar. Kalau Nabi tidak mendengar, berarti Nabi mengajarkan salah. Nabi tidak mengajari salah. Kalau mengatakan Nabi tidak mendengar, berarti dia gagal paham. Akapnya akap lil hitam. Iya. Yes. Ayuhan nabiyu, he nabi. Dia, betul. Apa ini? Apa he nabi? Sama dengan kita baca sholawatan di malam, ya Nabi salam alaika, kan dan seterusnya. Ayuhan nabiyu, he nabi. Apa ini artinya? Kan barusan kan Indonesian. Madhurana, he ayuhan nabiyu, he nabi, gitu ya. Apa artinya ini? Artinya ini memanggil Nabi. Hei Nabi kan memanggil Nabi. Siapa bilang tidak? Nabi meninggal. Yang manggil hidup. Iya kan? Orang hidup memanggil Nabi. Orang hidup memanggil orang mati. Kalau yang dipanggil Nabi dan di waktu sholat hukumnya wajib. Jadi tidak apa-apa manggil orang meninggal. Sudah ya? Setuju. Ini saya nyampe kemana ini? Saya begini mengurai begini ini berguru kepada mertuanya Habib Umar bin Hafid yang ada dalam kitabnya ini. Kalau mau fotokopi silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Berarti ini ulu salam kepada Nabi. Karena ulu salam kepada Nabi yang ngajari kalau ada orang ulu salam wajib jawab adalah Nabi. Berarti Nabi itu pasti menjawab. Karena Nabi tidak khianat. Dijawab. Ya kamu semoga selamat, dapat rahmat, dapat baroh. Tadi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Barokah dari Allah. Ini diajari tidak boleh minta langsung kepada Allah. Caranya harus melalui Nabi. Ulu salam kepada Nabi. Yang kemudian Nabi menjawab. Jawabannya adalah doa. Sip. Assalamualaikum. Saya baca ayat B ya. Dulu kan hanya dibaca dan dimaknai ya. Assalamualaikum. Terus kalau diterjemah Assalamu keselamatan alaina wa ala ibadillahi dan hamba-hamba Allah as-soleh. Coba wa ala ibadillahi sholihin tidak dibaca. Sah apa enggak? Das Kalau tahiyat bayi ini masuk ya kan? Tidak sah. Apa artinya? Kok harus diikat? Harus disebut? Kita tidak boleh lepas dengan orang soleh. Aneh kan baca tahiyat, baca fatihah, tapi tidak mau sama orang soleh, tidak mau nyentul kepada Allah. Dipertanyakan fatihahnya dan tahiyatnya itu. Sih. Coba, saya ingin tanya. Barusan keselamatan atas diri kita. Kita ya. Kami ya. Kalau kami itu kan perlu melibatkan siapa? Orang lain. Di sini dapat kita ambil pelajaran. Kalau kita doa, jangan untuk diri kita. Juga untuk orang lain. Dah.
Wa ala ibadillahi sholihin, dan hamba Allah yang soleh. Ini kan berarti mendoakan kepada hamba Allah yang soleh. Di samping ini artinya kita tidak boleh lepas ikatan dengan orang soleh. Di samping itu juga di sini kita mendoakan kepada orang soleh yang sementara orang soleh itu sendiri tidak tahu, tidak kan jauh, mungkin tempatnya berbeda. Berarti ini termasuk dakwatul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib. Wa fi riwayatil ukhra fi sahih Muslim an Abi Darda anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul dakwatul muslim, ini saya kebetulan bawa azkar. Dakwatul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Doanya orang Islam pada saudaranya yang didoain tidak tahu, seperti jenengan ada di Kalimantan mendoakan yang di Jawa mendoakan Kalimantan, atau yang di Sumatera, Sulawesi dan lain sebagainya. Ini kan termasuk dakwah bil ghaib. Iya. Sepakat? Dakwah bil ghaib, ya. Dakwatul mar'il muslim di akhir bil ghaib mustajabah. Mustajabahnya di sini ya apa? Inda roksi malakun muwakkalun. Di sisinya ada malaikat yang diberi mandat oleh Allah. Kullu ma da'a li akhi bi khairin qala al malakul muwakkalu bi. Ketika orang itu mendoakan saudaranya yang jauh, mendoakan baik, malaikat yang diberi mandat itu amin. Sip. Ya. Jadi saya minta tolong dari ini sampean setelah pulang ke rumah ya masing-masing saling di samping mengamalkan isinya tahiyat, mengindahkan mengikuti dawuhnya Nabi. Di sisinya ada malaikat ini ya amin. Sampean doa amin. Andaikan diijabahi, bukan doanya kita, tapi doanya mangkan cek kong aku. Apa? Saya si ya. Tahu? Amin ini katanya malaikat. Jadi doanya ibarat mobil itu didorong. Bukan hanya mengamini doa yang didoakan kepada saudaranya, tapi malaikat ini memberi bonus walaka bimislin. Kamu semoga demikian. Sepakat? Saling mendoakan? Janji? Kita saling mendoakan satu sama lain biar diamini malaikat, dan kita tidak merasa bahwa istijabahnya bukan doanya kita tapi karena doanya malaikat. Sepakat? Al-Fatihah. Dia kadang merasa rugi kalau bantu temannya ya. Karena polan sesuatunya tidak nyampe kepadanya. Sudah ya, mungkin karena waktunya habis ya. Oh, ada acara lain. Jadi kalau jenengan mau ngobrol di luar acara saja, apa di kopi di mana saja nih. Bukan di kopi fotokopi ya. Ya, sambil minum kopi. Sebenarnya banyak hal yang ingin saya sampaikan ya. 1 menit saja. Coba saya tadi itu ya, dari kisahnya kiai saya itu, saya mohon pada jenengan, di samping ini memang kita diperintahkan nyambung kepada orang soleh. Ketika jenengan itu menangani marki ya, ini batin jenengan tolong sambungkan. Jangan konsentrasi kepadanya, dia dibawa.
Saya pernah menangani orang yang apa? Gila. Saya kan tidak bakat ke rumah. Ya, ditangani teman-teman, dia putus asa lalu ke rumah. Saya ngobrol cuma, kan tidak bisa. Saya ngobrol, cerita orang baik, guru-gurunya, selesai masalah. Masalah itu selesai. Jadi bagi saya DRA ini adalah ladang dakwah. Bagi saya pernah menangani kasus begini. Ini teman saya, teman dosen. Ya. Sudahlah, kalau titelnya sudahlah. Saya itu bukan apa-apa. Dia pernah talqin torekot kepada Kiai Fadol. Saya terus terang ngomong. Setelah itu ditinggalkan lalu talqin kepada orang lain yang tidak memenuhi syarat. Apa yang terjadi? Katanya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Adab Sulukil Murid. Ini orang tidak ada obatnya. Kecuali diampuni oleh gurunya. Akhirnya ya ke rumah dia, saya ngomong begitu. Ini satu-satunya jalan diantarkan ke beliau minta maaf. Ya. Istri saya keluar, dia mau bawa kopi gitu loh. Apa yang terjadi? Dia lari pada waktu musim hujan deras lari, dikejar oleh teman-temannya. Gak nututin enggak? Sadar ya, ketika dia sadar ditanyain, kenapa kamu lari? Nyai itu bawa pedang dan linggis katanya, memukul saya, padahal tidak bawa apa-apa. Ya Allah. Akhirnya saya minta ngomong kepada kakaknya, ini antarkan minta maaf. Setelah datang sowan minta maaf, selesai masalah. Benar apa yang disampaikan oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Sip. Apa ini bukan dakwah? Ya kan? Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi saya minta tolong jenengan batinnya jangan hanya membaca siratal ladzina an'amta alaihim, tapi prakteknya tidak diamal. Ya, dalam prakteknya tidak jangan hanya membaca assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, dalam prakteknya tidak nyambung. Berarti hanya kalau hanya hidup ke mulut sama dengan orang yang bicara ketika tidur. Apa itu? Ngajak. Jadi saya mohon ya Fatihah yang sampean baca itu tidak hanya dibaca tapi dipraktekkan. Ya. Insya Allah saya yakin apalah artinya salam. Dan yang membawa salam adalah orang yang kena sihirnya jin. Tapi karena nyantol kepada kiai selesai masalah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.